VUCA adalah akronim yang digunakan untuk menggambarkan situasi dari volatilitas, ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Singkatannya V adalah volatility, U-nya adalah uncertainty, C-nya adalah complexity atau rumit, A-nya adalah ambiguity. Menurut saya, tantangan terbesar dunia perdagangan di era VUCA adalah bagaimana mengubah VUCA itu sendiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity menjadi vision, understanding, clarity, dan agility. Di sini saya akan membahas soal volatility yang diubah menjadi vision. Seperti yang dituliskan di sini, tujuan vision atau pandangan lebih jauh ke depannya adalah untuk menavigasi turbulensi. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 yang sudah semakin menurun, disertai momen libur lebaran, pasti akan membuat antusias kegiatan yang tadinya dibatasi karena COVID menjadi jauh lebih tinggi. Seperti misal, nonton film ke bioskop atau jalan-jalan ke mall. Dengan adanya vision atau pandangan akan hal tersebut, seharusnya pelaku usaha sudah bisa memprediksi antusiasme masyarakat ini dari jauh-jauh hari dan mempersiapkannya dengan baik. Misalnya, dengan menambah jumlah studio yang dibuka, menambah variasi makanan yang dijual di bioskop, atau menambah intensitas iklan di sosial media agar banyak yang tertarik untuk menonton film. Itulah poin penting dari vision. Tantangan yang kedua yaitu uncertainty. Uncertainty ini merujuk pada suatu kondisi lingkungan yang menawarkan sedikit informasi untuk membuat suatu keputusan yang besar. Dan cara yang memungkinkan untuk menghadapi uncertainty yaitu dengan understanding, yakni memahami menggunakan data terbaru sebagai acuan. Contohnya teman-teman di Indonesia saat ini sedang hangat-hangatnya dengan mata uang aset kripto, di mana di sini kita banyak yang masih mempertanyakan keberadaan dari aset kripto tersebut. Apakah aset kripto merupakan suatu pembayaran yang sah, dan apakah aset kripto ini juga sudah layak diandalkan dalam sebuah investasi? Solusi dari ketidakpastian akan informasi aset kripto adalah dengan kita terus up to date terhadap informasi dari aset kripto ini, dan juga kita harus menggali banyak data yang akurat dan terbaru dari aset kripto. Dan ternyata teman-teman sudah ada loh kebijakan yang berkaitan dengan aset kripto itu sendiri, yaitu kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 yang berkaitan dengan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Selain itu juga teman-teman dalam pelaksanaannya kita juga jangan lupa untuk mencoba bersimulasi, bereksperimen dengan situasi, dan jangan lupa diakhiri dengan evaluasi dan tinjauan sehingga kita lebih mudah untuk melatih dari ancaman serupa untuk masa depannya. Saya Weno, saya akan membahas mengenai complexity. Dunia modern saat ini lebih kompleks dari sebelumnya. Complexity atau kompleksitas adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit serta saling terhubung. Untuk mengatasi kompleksiti ini, maka pemimpin wajib melakukan langkah antisipasi. Kompleksiti dapat diantisipasi dengan clarity atau kejelasan. Di antaranya, berkomunikasi secara jelas dengan tim. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu mereka memahami arah tim dan organisasi. Selanjutnya, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Situasi VUCA seringkali terlalu rumit untuk diatasi oleh satu orang. Jadi, bangun tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak secara cepat. Contoh dari complexity adalah ketika kita ingin melakukan perluasan usaha, yang mana tidak hanya melulu mengenai modal, tetapi kita juga harus mempertimbangkan SDM, situasi pasar, serta pendapat orang atau pendapat para ahli dalam bidang tersebut. Sehingga untuk melakukan perluasan usaha saat ini akan menjadi lebih kompleks. Saya Risma Rismitasari. Menurut saya, setiap insan perdagangan harus memiliki sikap agile atau kelincahan dalam era VUCA, di mana salah satu unsurnya adalah ambiguity atau ketidakjelasan. Misalnya toko ini, pada saat pandemi dia melayani penjualan secara online, bukan hanya secara offline, di mana pemesanannya bisa melalui sosial media dan pengirimannya melalui ojek online. Terima kasih. Untuk merespon dengan cepat, seorang pelaku usaha harus memiliki keinginan belajar terus-menerus dan mampu menetapkan visi yang jelas bagi usahanya.
Nah, untuk bisa bertahan di ketidakpastian, pelaku usaha harus mampu mengenali masalah dan mencari solusi terbaik. Untuk menangani masalah yang kompleks, pelaku usaha harus mampu menguraikan masalah tersebut, kemudian menjelaskan dengan baik kepada para anggota tim. Dan yang terakhir, untuk bisa menangani situasi yang membingungkan, seorang pelaku usaha harus tangkas dan mampu beradaptasi dengan cepat.